Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi denganku, Revi Aprilia dari mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris SPKIP PGRI Trenggalek. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan materi yaitu mengenai simple present tense. So, stay tuned. Oke, sebelumnya kita akan belajar mengenai apa itu pengertian dari simple present tense. Oke, jadi simple present tense adalah bentuk tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau fakta yang bersifat umum, rutin, atau kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang di masa kini atau masa sekarang. Tenses ini juga digunakan untuk menyatakan kebenaran umum yang sudah pasti dan tidak bisa berubah. Contohnya seperti fenomena alam dan juga ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu function atau fungsi dari simple present tense dalam kehidupan sehari-hari. Nah, function atau fungsi dari simple present tense dalam kehidupan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu untuk menyatakan habit action atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau dapat diartikan secara harfiah yaitu sebagai rutinitas. Nah, ciri-ciri dari habitual sentence yang pertama yaitu uses base verbs or verb 1 plus ses for she, he, it. Jadi, dalam habitual sentence itu menggunakan verbs 1 atau kata kerja bentuk pertama untuk subjek yang menunjukkan selain she, he, it, atau kayak subjek I, you, we, they itu menggunakan verb saja. Sedangkan untuk subjek she, he, it itu menggunakan verb 1 plus ses. Ya, begitu. Lalu untuk ciri-ciri yang kedua yaitu often accompanied by time expressions that indicate routine such as always, usually, often, sometimes, never, every day, every week, or every month. Jadi dalam habitual sentence sendiri memiliki kata kayak terdapat kata yang menunjukkan jika orang tersebut atau subjek tersebut melakukannya dalam kayak waktu yang berulang-ulang. Jadi ada kata kayak always, selalu, usually, kadang-kadang, often, seringkali, sometimes, kadang-kadang juga never atau tidak pernah, every day, or every week, every month, kayak setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, seperti itu. Nah, contohnya untuk yang pertama yaitu untuk positive habits atau routine activities, yang mana digunakan dalam kegiatan yang benar-benar secara rutin dilakukan. Yang pertama yaitu I drink coffee every morning. Artinya, aku selalu minum kopi setiap pagi. Yang kedua yaitu she always brushes her teeth before bed. Artinya, dia seorang perempuan selalu menyikat giginya setiap sebelum tidur. Nah, dalam dua kalimat tersebut kan ada kata every dan always, jadi juga menunjukkan habit action. Yang kedua yaitu untuk contoh negative habits atau activities not done. Di sini yaitu menunjukkan kayak sebuah rutinitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilakukan secara rutin juga, tetapi tidak pernah dilakukan ya. Contoh yang pertama yaitu he doesn't eat fast food. Dia seorang laki-laki tidak pernah makan makanan cepat saji. Yang kedua yaitu we never watch horror movies. Kita tidak pernah menonton film horor. Dan dalam dua kalimat negatif tersebut juga terdapat kata kayak doesn't sama never yang menunjukkan jika subjek tersebut tidak pernah melakukan hal tersebut atau rutinitas tersebut. Yang terakhir yaitu yang menunjukkan questions about habit. Artinya pertanyaan yang menanyakan tentang rutinitas seseorang. Contoh yang pertama yaitu do you usually wake up early? Apakah kamu selalu bangun awal? Yang kedua yaitu does she often travel abroad? Apakah dia seorang perempuan selalu traveling? Selanjutnya yaitu function dari simple present tense sebagai general truth atau fakta umum. Jadi dalam simple present dapat digunakan untuk sebuah fakta umum, contohnya yaitu untuk menunjukkan fenomena alam ataupun ilmu pengetahuan yang sudah diteliti atau sudah valid kebenarannya. Jadi a simple present tense is used to express general truth which are facts that are always true scientifically, naturally, or based on common knowledge. Seperti yang sudah katakan tadi, simple present tense itu ditujukan untuk mengekspresikan sebuah kebenaran atau fakta yang secara umum sudah diteliti atau secara natural terjadi dan itu tidak bisa diganti dengan opini-opini lainnya dan merupakan pengetahuan umum. Seperti itu. Karakteristik atau ciri-ciri dari general truth dalam simple present tense sendiri yang pertama yaitu states unchanging facts like science, nature, mathematics, dan etc. Jadi, ciri-ciri yang pertama ini mengandung sebuah fakta yang tidak bisa diubah. Contohnya yaitu science atau ilmu pengetahuan, nature, alam, dan matematika. Ciri-ciri yang kedua yaitu doesn't require time expressions because they are permanent. Tidak mengandung kayak time expression seperti habit tadi, kayak tidak ada kata yang kayak ciri-cirinya dia tidak mengandung kata yang atau kata yang menunjukkan waktu mengekspresikan jika dapat diubah, jika fakta tersebut dapat diubah atau
lain sebagainya, karena fakta tersebut sudah permanen dan tidak dapat digantikan dengan hal atau opini bebas lainnya. Yang ketiga yaitu third person singular subject or she it use verb plus ses. Seperti yang di habitual action tadi, di general truth ini juga menggunakan subject, yang mana subject she it itu menggunakan verb atau kata kerja ditambah dengan ses. Jadi selain she it atau subject she it itu tidak bisa ditambah dengan ses, seperti itu. Oke, selanjutnya itu tentang contoh dari general truth sentence atau kalimat yang menunjukkan fakta umum. Yang pertama yang menunjukkan scientific dan natural facts, menunjukkan ilmu pengetahuan dan fakta secara alami atau fakta dari alam. Dan yang pertama yaitu sun rises in the east, matahari terbit dari arah timur. Itu kan ada fakta yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Yang kedua yaitu water boils at 100 degrees Celsius, air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Yang ketiga yaitu humans need oxygen to survive, manusia membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Seperti itu, jadi kayak udah kodratnya seperti itu, tidak bisa diganti dengan hal lainnya lagi. Yang kedua yaitu tentang mathematical facts, contohnya itu 2 plus 2 equal 4, 2 plus 2 equals 4, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya tidak bisa diubah lagi, kayak 2 tambah 2 sama 5, kan tidak bisa ya. Yang kedua yaitu the earth revolves around the sun, bumi evolusi mengelilingi matahari. Nah itu kan sudah banyak diteliti juga, dan itu memang sudah benar-benarnya, jadi tidak bisa kayak diganti dengan opini lainnya. Jadi itu termasuk general truth dan menggunakan simple present tense. Yang ketiga yaitu contoh mengenai social and cultural truth atau hal sosial dan masalah fakta tentang sebuah culture, kayak culture budaya. Contohnya yaitu Indonesians speak bahasa Indonesia, orang Indonesia berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu Tokyo is the capital city of Japan, Tokyo adalah ibu kota dari negara Jepang, seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi dari simple present tense sebagai schedule. The simple present tense is used to express fixed schedules for transportation, events, or official activities that are pre-planned and unchanging. Jadi simple present tense ini digunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah jadwal untuk misalnya transportasi atau sebuah acara atau sebuah aktivitas yang memang sudah official atau sudah kayak memang harus dilakukan pada saat itu juga. Kayak tidak ada penggantian jadwal atau planning untuk diganti pada waktu selanjutnya. Karakteristik atau ciri-ciri untuk function ini yang pertama yaitu refers to specific times or schedule activities, menunjukkan untuk spesifik waktu yang spesifik untuk sebuah jadwal aktivitas. Yang kedua itu typically used for public transport, official events, or institutional. Seperti yang di atas tadi, untuk mengungkapkan transportasi umum, sebuah acara, dan sebuah institutional timetables, kayak yang sudah formal sekali terjadi. Yang selanjutnya yaitu uses base verbs verb 1 s plus ses for she it, menggunakan kata kerja verb 1 atau kata kerja bentuk pertama plus ses untuk subjek she it. Yang selanjutnya yaitu often includes specific time expression, selalu menggunakan kayak menggabungkan time expression yang sangat spesifik, seperti itu. Jadi kayak misalnya jadwal itu tidak bisa diganti dengan jam-jam lainnya, kan sudah ada jamnya, jadi tidak dapat diganti dengan jam setelahnya atau sebelumnya. Itu contohnya yaitu untuk kalimat yang pertama tentang public transportation. The train departs at 7:30 AM. Kereta itu berangkat atau melaju pada pukul 7:30 pagi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang formula atau rumus dari simple present tense. Nah di sini aku membagi menjadi dua jenis rumus. Yang pertama yaitu untuk rumus verbal sentence atau kalimat verbal. Yang kedua yaitu dalam kalimat nominal sentence atau kalimat nominal. Nah yang pertama yaitu untuk rumus verbal sentence. Dalam kalimat positif verbal sentence, rumusnya yaitu subject plus verb 1 ses atau plus ses plus object. Contohnya yaitu he plays basketball. Dia seorang anak laki-laki bermain bola basket. Oke, selanjutnya yaitu untuk kalimat negatif. Rumusnya yaitu subject plus do or does not plus verb 1 plus object. Nah di sini kan ada bedanya ya, do sama does. Do itu digunakan untuk subjek kayak I, you, we, they, sedangkan does itu digunakan untuk subjek atau pronoun yang menunjukkan she, he, it. Seperti itu. Jadi ada perbedaan dalam penggunaan do sama does. Contohnya yaitu she does not read a book. Dia tidak
membaca buku. Selanjutnya yaitu I do not read a book. Saya tidak membaca buku. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk rumus dari kalimat tanya atau pertanyaan. Selanjutnya rumusnya yaitu do or does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, do you like spicy food? Apakah kamu suka makan pedas? Don't you like spicy food? Apakah kamu tidak suka makan pedas? Does she live in Paris? Apakah dia tinggal di kota Paris? Doesn't she live in Paris? Tidakkah dia tinggal di kota Paris? Jadi penggunaan do sama does-nya tetap sama ya, seperti yang negatif tadi. Tetap she, he, it atau subjek she, he, it itu menggunakan does, sedangkan I, you, we, they menggunakan do or don't, atau misalkan do not or doesn't or does not. Seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk nominal sentence atau kalimat nominal. Rumusnya yaitu yang pertama untuk kalimat positif atau positive sentence, yaitu subject plus am, is, are plus complement. Contohnya, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. I am a student. Aku adalah seorang murid. They are happy. Mereka bahagia. Jadi pada nominal sentence ini menggunakan to be, is, am, are seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya. Selanjutnya itu untuk kalimat negatif atau negative sentence. Rumusnya subject plus am, is, are plus not plus complement. Contohnya, she is not a teacher. Dia bukan seorang guru. I am not a student. Aku bukan seorang murid. They are not happy. Mereka tidak bahagia. Gitu, jadi tidak tetap menggunakan is, am, are dengan plus not atau tidak. Atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu tidak ya. Selanjutnya yaitu untuk kalimat tanya atau pertanyaan. Rumusnya yaitu am, is, are plus subject plus complement. Jangan lupa tanda tanyanya juga. Contohnya, is she your teacher? Apakah dia gurumu? Am I your cousin? Apakah aku saudaramu? Are they happy? Apakah mereka bahagia? Seperti itu. Jadi to be-nya ditaruh di depan, lalu selanjutnya subjek, selanjutnya adalah complement. Gitu. Jadi kayak dibalik. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu penambahan SIS pada subjek pada kalimat yang menggunakan subjek she, he, it pada kalimat positif atau positive sentence. Oke, jadi untuk yang umum itu contohnya plus yang hanya menggunakan plus plus ya teman-teman. Seperti play menjadi plays. Contohnya it plays with a ball. Dia bermain dengan bola. Oke, selanjutnya yaitu eat menjadi eats. She eats breakfast. Dia makan sarapannya. Drink menjadi drinks. He drinks coffee. Dia minum kopi. Write menjadi writes. He writes a letter. Dia menulis surat. Kayak gitu. Selanjutnya untuk verb atau kata kerja yang berakhiran atau huruf akhirannya itu yaitu ch, sh, ss, x, dan o itu mendapatkan tambahan yaitu es. Jadi harus dibedakan ya teman-teman antara yang berakhiran ch, sh, ss, x, dan o itu berakhirannya es. Dan dengan yang berakhiran s tadi, bertambahan s tadi. Contohnya itu watch, jadi watches. She watches TV. She watches TV. Dia menonton televisi. Wash menjadi wash. He washes the car. Dia mencuci mobil. Fix menjadi fixes. Dad fixes the chair. Ayah memperbaiki kursi. Selanjutnya itu untuk contoh SS. Kiss menjadi kisses. The baby kisses its mother. Bayi itu mencium ibunya. Untuk contoh yang berakhiran O, go, goes menjadi goes. It goes fast. Dia pergi dengan cepat. Kayak gitu. Jadi kayak memang agak menghafalkannya agak sulit ya untuk yang ini karena beda kayak akhirannya itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Jadi memang harus banyak-banyak praktis dan membaca terus kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya untuk consonant yang belakangnya itu atau huruf belakangnya itu y. Jadi y-nya itu diganti dengan ies. Kayak study menjadi studies. Nah, y-nya itu kan dihilangkan terus diganti dengan ies menjadi studies kayak gitu. Contohnya she studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Carry menjadi carries. Y-nya dihilangkan menjadi carries. Y dihilangkan diganti menjadi ies menjadi carries. She carries a basket of bread. Dia membawa sebakul roti. Fly menjadi flies. The bird flies high. Burung itu terbang tinggi. Try menjadi tries. He tries to swim. Swim. Dia mencoba berenang. Kayak gitu. Jadi memang kita harus banyak berlatih dan selalu membaca. Oke, ada note nih dari aku untuk kalian. Untuk subjek I, you, we, they menggunakan verb 1. Contohnya I eat, bukan I eat. They go, bukan they goes. Jadi untuk subjek I, you, we, they ini
tidak menggunakan akhiran s ataupun es, tapi cukup verb aslinya saja. Sedangkan untuk subjek she itu menggunakan s ataupun es, kayak gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir, ini aku punya sedikit quiz nih untuk kalian. Kalian bisa langsung skip aja videonya buat mengerjakan kuisnya. Lalu kalian cocokkan dengan kunci jawaban yang udah aku sediakan. Terima kasih telah mendengarkan dan antusias untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika masih banyak kesalahan. And see you next time guys.